Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, nggih. Sehat semua nggih? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Irma Soraya, MPD, selaku Kepala Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Bukhari MM, selaku Pustakawan Utama di Perpustakaan UINSA, dan juga yang terhormat kepada Ibu Umi Rodliah, SAG SSM HUM, yang saat ini akan menjadi narasumber kita pada acara pagi ini. Sekaligus beliau juga sebagai pustakawan media di Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Serta tak lupa rekan-rekan peserta webinar kali ini, yakni di acara Virtual Library Class sesi 7 yang kami banggakan. Baik, Bapak Ibu, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara mengenai strategi penelusuran e-jurnal Cambridge Court. Dan tak lupa sholawat besar salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baik Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Imro'atul Mufidah, biasa dipanggil Fida. Di sini saya akan memandu acara hingga selesai. Maka dari itu saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, kemudian acara yang kedua yakni pemaparan materi. Alhamdulillah acara ini kita pakai santai aja nggih, karena langsung pada niatannya memang kita diskusi, sharing gitu kan. Sehingga setelah pembukaan maka bisa langsung dilaksanakan sharing, dan bisa juga setelah itu langsung tanya jawab. Untuk akhirnya kita akan tutup dengan doa. Baik, memasuki acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan suratul Fatihah agar acara ini dapat berlangsung dengan lancar. Bi barakatil al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja untuk acara yang kedua yakni kita pemaparan materi. Sebelumnya saya bacakan ya. Siapa sih pemateri kita pada pagi hari ini? Yakni ada Ibu Umi Rodliah. Ibu Umi Rodliah SAG SIPM HUM. Wah, gelarnya banyak sekali ya, Bu. Beliau adalah pustakawan media di Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Mungkin banyak dari peserta juga yang sudah mengenal ya Ibu Umi Rodliah ini. Pendidikannya adalah S1 Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Kemudian beliau juga S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi, yang kemudian beliau lanjut S2 di Ilmu Perpustakaan di Universitas Indonesia atau UI. Pengalaman beliau begitu banyak ya. Salah satunya adalah beliau juga sebagai pernah menjadi dosen ilmu perpustakaan dan informasi di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Kemudian beliau saat ini sebagai pustakawan UIN Sunan Ampel Surabaya sejak 2003. Untuk pengalaman karyanya, beliau memiliki banyak karya ilmiah. Ini banyak sekali ya, sepertinya tidak akan saya sebutkan satu-satu, tapi di sini yang perlu digarisbawahi adalah karya beliau alhamdulillah banyak terbit di jurnal-jurnal yang bisa jenengan semua mudah untuk mencari dan memanfaatkan tulisan beliau. Baik, langsung saja itu tadi profil terkait pembicara kita pagi hari ini, Ibu Umi Rodliah.
Untuk selanjutnya terkait dengan materi, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu juga bahwasannya ini adalah program dari Virtual Library Class, di mana Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya mengadakan kelas virtual ini dengan berbagai tema, dan hari ini alhamdulillah sudah masuk pada sesi ke-7. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti hingga saat ini, dan saya ucapkan selamat datang juga kepada Bapak Ibu yang kebetulan baru join di acara kita. Baik, langsung saja saya berikan kesempatan waktunya. Saya berikan kepada Ibu Umi Rodlia. Monggo Bu, dipersilahkan. Terima kasih sampaikan kepada Mbak Fida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, senang sekali bisa diberi kesempatan dalam keadaan sehat ini untuk sharing bersama Bapak Ibu sekalian, teman-teman baik UIN Sunan Ampel Surabaya maupun yang dari luar UIN Sunan Ampel. Alhamdulillah, walaupun dalam kondisi kelas virtual, kita tetap bisa bertemu untuk sharing ya, sharing informasi dalam kegiatan virtual library class yang diselenggarakan oleh Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Pada sesi ke-7 ini kita akan lebih mengenal tentang bagaimana strategi penelusuran Cambridge, e-journal Cambridge ya. Ini salah satu e-journal yang bisa kita akses, yang nanti kita akan pelajari bersama-sama fitur-fitur yang ada di dalamnya. Dan juga sebelumnya saya izin share screen dulu. Baik, sudah terbaca ya. Iya. UIN Sunan Ampel Surabaya, Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya melanggan beberapa e-journal. Di antaranya ada Springer, juga EBSCO, dan juga ini Cambridge ini sedang dalam masa untuk penjajakan juga. Nanti ketika banyak yang mengakses, kita akan memperpanjang masa berlangganan Cambridge ini. Ini tetap dibuka sampai akhir tahun ini dan akan dipanjang di tahun 2022. Baik, sebelumnya kita juga akan mengenal dulu bagaimana landscape dari sumber-sumber referensi online yang ada di dunia untuk bisa mengetahui posisi Cambridge Code ini sebagai salah satu alternatif sumber rujukan yang bisa kita manfaatkan. Ya, secara garis besar kita bisa membagi sumber-sumber referensi online itu ada yang closed access dan ada yang open access. Tentu yang closed access itu kita dapatkan aksesnya dengan cara berbayar dan biasanya tentu tidak disebarkan ya secara kebijakannya. Nah, sedangkan sumber-sumber open access ini sumber-sumber yang bisa kita akses secara free dan dengan mudah bisa kita dapatkan walaupun tanpa melalui berbayar. Nah, ada banyak sekali terbitan di dunia ini, lebih dari 33 juta jurnal dan lebih dari 3 juta artikel yang ada setiap tahunnya. Setiap tahunnya bisa terbit lebih dari 3 juta artikel yang terbit, juga lebih dari 200.000 buku tiap tahun. Nah, ini juga
sebenarnya merupakan lautan informasi yang bisa kita akses. Masing-masing tentu ada tadi itu jenisnya, ada yang open dan ada yang close. Nah, sebelum kita menginjak kepada strategi penelusuran Cambridge, kita perlu mengetahui juga beberapa sumber open access yang juga bisa kita manfaatkan. Ada dalam bentuk jurnal, ada juga dalam bentuk buku, proceeding, tesis disertasi, maupun repository. Dalam bentuk jurnal, sudah terkumpul secara internasional dalam Directory of Open Access Journal dengan alamat doorg.org. Di sini telah terkumpul lebih dari 11.000 jurnal yang ada di dunia dari 126 negara. Nah, ini semuanya open access, bisa diakses oleh siapa saja, full text, dan tidak perlu login atau tidak perlu berbayar untuk mengaksesnya. Nah, termasuk juga jurnal-jurnal di Indonesia, ini tentu sudah diindeks dalam Directory Open Access Journal di DOAJ ini. Ini dalam bentuk jurnal. Kemudian dalam bentuk buku, ada doab.org. Ini juga secara free dapat kita akses tanpa harus login maupun berlangganan tertentu. Nah, beberapa alternatif seperti ini juga perlu kita ketahui seandainya kita memerlukan referensi-referensi yang cukup beragam dan tidak ditemukan di salah satu database yang kita memiliki akses di dalamnya. Jadi ada alternatif lain yang bisa kita peroleh. Kemudian juga ada open.org. Di sini lebih dari 10.000 buku yang bisa diakses, juga dari penerbit-penerbit yang bagus. Di antara ada Springer juga di sini dan dari berbagai penerbit yang memang di open access-kan. Termasuk Cambridge, Springer, dan penerbit yang bagus itu juga sebagian terbitannya itu ada yang di open access-kan. Jadi itu bisa diakses melalui link-link open access yang ada. Link yang juga recommended bisa dipakai adalah z.lib.org ya. z.lib.org ataupun LibGen, ini juga bisa diakses untuk buku-buku yang bisa diakses secara free. Selanjutnya dalam bentuk tesis dan disertasi, itu bisa diakses di alamat ati.org. Ini adalah portal yang berisi tentang seluruh tesis dan disertasi dunia yang bisa diakses oleh teman-teman sekalian. Sedangkan dalam bentuk repositori, kita kenal berbagai repositori seperti Indonesia. Di UINSA kita ada di jlib.unsb.ac.id, ada repositori UNSBY. .ac.id ini kita saat ini memisahkan antara karya mahasiswa dengan karya dosen, maksudnya untuk lebih memudahkan pengolahannya. Di Dijlib ini ada skripsi, tesis, disertasi seluruh mahasiswa UINSA. Kalau yang di repositori unsb.ac.id ini untuk seluruh karya dosen dan karyawan IAIN Sunan Ampel Surabaya, baik berupa buku, laporan penelitian, jurnal, proceeding, dan lain sebagainya. Juga ada alamat jurnal unsb.ac.id dan proceeding. Di UIN Malang ini juga full text bisa di-download seluruh konten di dalam repositorinya, baik untuk mahasiswa di e-tesis maupun yang untuk dosen di repositori.uin Malang. Ini sama juga sumber-sumber yang menjadi alternatif kita saat kita menelusuri di database yang kita anggap misalkan tidak menemukan dan sebagainya, kita bisa alternatif beberapa sumber berikut ini. Nah, dalam bentuk proceeding, ini juga ada beberapa alamat referensi yang bisa diakses. UIN Sunan Ampel juga memiliki pengolahan proceeding sendiri.
deposit.winsb.ac.id, juga ada conference.malang.ac.id maupun Raden Intan. Ini juga beberapa alamat URL yang bisa diakses untuk kategori proceeding. Baik, sumber informasi lain yang bisa kita peroleh dari kerjasama ataupun dari lembaga lain, misalkan dari Perpustakaan Nasional, itu ada e-resource.perpustas.id. Ini merupakan sumber banyak sekali e-journal dan e-book yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional yang dilanggan untuk seluruh warga negara Indonesia termasuk kita. Namun di dalam e-resource ini kita harus mendaftar dulu, daftar juga secara online, tinggal mengisi form, nanti bisa mengakses seluruh e-journal yang dilanggan oleh Perpusnas. Di situ ada banyak sekali puluhan e-journal internasional yang dilanggan oleh Perpusnas. Oke, itu tadi semua yang saya jelaskan dari atas adalah open access ya, yang free yang bisa kita download secara gratis. Sekarang kita beranjak pada sumber-sumber yang close access. Terbitan yang close access diantaranya ada Elsevier, ada Springer, Taylor Advances, Seek, Wiley, juga termasuk Cambridge. Ada Wiley, ada Emerald. Nah ini semua termasuk adalah sumber-sumber yang close access. Nah, saat ini kita akan mengenal tentang Cambridge Code. Ini termasuk close access yang kita mendapatkan aksesnya dari UIN Sultan Ampel, Surabaya. Ya, beberapa sumber yang close access tadi, misalkan Springer, ini alamatnya adalah link.springer.com. Kemudian Taylor & Francis juga ada alamatnya sendiri. Kemudian Cambridge. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari di sini. Cambridge.org.co, di sini yang akan kita kenal lebih dekat lagi. Nah, ini beberapa sumber, di samping mereka merupakan close access, tapi masing-masing dari publisher ini juga mengopenkan sebagian dari terbitannya. Jadi bisa kita lihat nanti kalau di Springer misalnya itu ada beberapa yang open access. Begitupun juga di Cambridge Core, sebagian itu open access. Artinya open access itu walaupun tidak dilanggan oleh institusi tertentu, tetap bisa diakses oleh siapa saja. Tapi tentu akan lebih banyak yang tidak open access ya, yang bisa kita peroleh melalui berlangganan, tentu lebih banyak sumber-sumber yang dari sana. Memang ada strategi dari sebagian publisher itu mengopenkan terbitannya seperti itu, karena memang gerakan open access ini mulai banyak digaungkan oleh seluruh masyarakat dunia. Baik, ya untuk Cambridge ini, ketika kita di kampus, seperti saya di kampus UINSA, tentu otomatis kita bisa mengakses secara free dan full text seluruh konten yang ada di Cambridge. Namun ketika di luar, kita menggunakan user dan password yang telah disediakan. Apa itu passwordnya? Di sini usernya menggunakan perpus@uinsby.ac.id. Kemudian passwordnya perpustakaan 2021. Ini saya kasih merah warna P-nya ini karena huruf besar. Jadi passwordnya itu P huruf besar, kemudian ya perpustakaan 2021. Oke, baik kita sekarang praktek untuk ke database Cambridge-nya. Mohon maaf. Oke.
teman-teman sekalian, untuk Cambridge Code ini kita bisa masuki alamat URL tadi, cambridge.org.code. Jadi teman-teman bisa share linknya di chat box. Kalau teman-teman berada di kampus UINSA, otomatis kita sudah bisa mengakses. Kita tandai dengan ini ya, di keterangan pada akses provide by, di sini ada keterangan UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, bagaimana kalau kita di luar UIN Sunan Ampel, maka kita menggunakan user password, kita pakai login. Ini ada fasilitas untuk login. Klik loginnya, kita pilih ini login option. Ya, kita masukkan tadi di sini apa? perpus@uinsby.ac.id. Passwordnya P besar perpustakaan 2021. Ya, seperti ini. Oke, tinggal klik login seperti itu ya. Baik, kita lagi karena kami saya berada di kampus, kami sudah ketika sudah login otomatis akan di sini muncul tanda UIN Sunan Ampel Surabaya. Berarti kita sudah bisa akses seluruh konten yang dibuka di sini. Baik, kita bisa memanfaatkan beberapa fitur yang ada di Cambridge ini. Kita coba lihat what we publish. Nah, apa sebenarnya yang ada di Cambridge ini? Ada banyak konten yang ada di Cambridge. Jadi ada buku, ada jurnal, textbook, ada elemen gitu ya. Tetapi yang kita buka aksesnya, yang kita ada langgan di sini adalah jurnal. Makanya nanti ketika melihat, kita menelusur, kita pastikan, kita pilih yang memang kita memiliki akses di dalamnya. Nah, kita juga bisa melakukan pencarian berdasarkan subjek. Di sini ada browse by subject. Nah, ini sudah ada beberapa subjek yang dikelompokkan, dikategorikan oleh Cambridge. Misalkan di sini Earth and Environmental Science misalnya. Ini terkait lingkungan misalnya ya. Oke. Di sini ada dua kategori. Di sini ada akses, ataupun ada yang open access. Yang nanti kalau ada centang warna hijau itu berarti yang kita peroleh dari langganan. Yang kalau yang open access jadi memang sudah dibuka aksesnya dalam bentuk open access, berarti siapapun bisa mengaksesnya walaupun tidak melanggan. Oke, kita kembali lagi ke depan. Ini tampilan depan home dari Cambridge Code. Coba kita menelusur, misalkan di sini Islamic education misalnya ya. Ini kita pastikan di sini only search content I have access. Ini kita centang dulu. Tadi biar untuk memastikan seluruh hasil dari penelusuran kita itu memang full text sampai ke PDF-nya, karena ada beberapa juga sumber yang belum dibuka aksesnya atau belum kita langgan. Jadi kita pastikan kita centang only search content I have access to. Jadi kita klik. Terkait Islamic education ini ada 24.000 temuan. Ini sangat luas, kita bisa persempit di sini. Misalkan artikel saja. Kemudian kita juga bisa batasi waktu
penelusurannya, misalkan 12 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir ya. 1 tahun terakhir kita pakai last 12 month. Nah, dengan pembatasan ini, di sini ada sudah lebih kecil lagi, ada 1.900 temuan. Nah, dari penelusuran ini, misalkan kita mau membatasi lagi dengan pendidikan Islam di Indonesia, misalkan kita tambahkan di keyword di sebelah kiri sini ada teks, kita tambahkan keywordnya Indonesia, misalnya seperti ini. Kita lihat ada berapa. Nah, ini ada 11 temuan, misalkan seperti ini. Kemudian kita mau buka salah satu di antaranya, misalkan ini. Sekolah Islam Simbol Indonesian Urban. Nah, di sini berarti ini adalah akses yang bisa terbuka, ada warna hijau, akses ini bisa kita buka, kita klik. Nah, ada 2 bentuk ini ya tampilan, ada via HTML seperti ini, ada HTML, kemudian juga ada bentuk PDF. Kita bisa save atau download dalam bentuk PDF-nya. Nah, di sini juga kita bisa share dari hasil ini kepada orang lain melalui email misalnya. Tetapi yang terkirim ke email di-share ke orang lain itu tentunya dalam bentuk HTML seperti ini ya, bukan PDF-nya. Kemudian, nah kalau save di PDF itu kita bisa juga melakukan beberapa pilihan di sini. Ada save PDF atau Dropbox atau Google Drive misalnya, ada pilihannya. Ketika kita download PDF-nya misalnya seperti ini, dalam PDF itu akan tertera dari mana itu bisa diperoleh ya. Di situ ada keterangan Win Sunan di PDF-nya itu. Jadi akses ini diperoleh dari dibukanya akses dari Win Sunan Surabaya. Itu. Di sini di Cambridge ini juga ada menu untuk cite atau pengutipan ya, citation. Di sini kita klik cite, kemudian kita diarahkan pada format pengutipan seperti ini. Ini style referencing stylenya menggunakan IPA misalnya. Ini di sini kita copy clipboard, bisa kita kopikan ke Word atau kita download Word-nya di sini. Ada menu seperti ini. Atau kita mau pilih style referensinya ini sesuai dengan kebutuhan kita atau kebutuhan jurnal yang akan kita kirimkan, kita submit misalnya. Di sini ada change citation format. Kita pilih sesuai dengan format style yang kita perlukan. Misalnya Turabian. Ini ada versi Turabian 8th edition. Nah, ini otomatis dia berubah formatnya Turabian. Kita tinggal klik copy atau download Word-nya. Gitu. Oke. Ini untuk versi HTML. Kita bisa kembali lagi. Ini akan kenalkan beberapa fitur yang lain. Misalkan dari 11 ini kita mau download semua. Itu kita bisa menggunakan ini menu di bawah. Ada select all. Ada di sini download. Jadi kita pilih dulu. Misalkan saya juga perlu ini. Saya juga perlu yang ini dan yang ini misalnya. Ada perlu yang ini. Nah, ini ada berapa lebih dari 5 ya. Ini kita download. Nah, ini 6 file PDF. Kita confirm sudah nanti terdownload 8-nya gitu. Ya, kita download biar enggak terlalu lama. Kemudian kita juga bisa dari 6 ini. Dari 6 ini kita ambil ada export citation. Ya, kita export citizen. Di sini untuk mengambil kutipan dari 8 sumber tadi. Ini 8, misalkan ini Turabian 8 ini
8-8-nya sudah ada di sini. Kita langsung download Word-nya misalnya, atau sebelumnya kita ganti dulu formatnya. Coba kita download Word-nya. Mohon maaf Bapak Ibu peserta webinar untuk unmute, maksud saya nge-mute ini ya, nge-mute. Mohon Bapak Ibu, karena suaranya ini ada yang terdengar selain pembicara kita. Baik, terima kasih. Kita bisa ekspor untuk kutipannya ini dan langsung di-download di Word-nya. Misalkan 10 dari PDF yang kita perlukan tadi, otomatis ini sudah masuk sesuai dengan format yang kita inginkan. Oke, itu beberapa pilihan. Kemudian seperti saya sampaikan tadi, bahwa di Cambridge itu juga ada beberapa yang open access. Seperti ini sifatnya open access, jadi walaupun tidak dilanggar tetap bisa diakses oleh siapa saja. Yang ini ada keterangan open access. Tapi tentu yang lebih banyak yang bukan open access seperti ini. Oke. Saya ingin menunjukkan misalkan di sini kita buka salah satu dari ini, misalkan Discussing Politik Islam Indonesia, misalnya ini. Nah, kemudian di sini juga ada link untuk penulisnya. Kita bisa klik di sini untuk melihat, misalkan kita cocok dengan sumber ini. Kemudian pengarang ini mengarang apa saja di Cambridge misalnya. Kita klik nama pengarangnya, akan diarahkan. Nah, ini ada 30 result. Jadi pengarang ini mengarang 30 karya lagi yang juga diterbitkan oleh Cambridge. Seperti ini. Nah, ini mungkin membantu kita. Biasanya satu penulis itu tentunya topiknya tidak jauh-jauh ya dari yang dikarang, misalkan tentang satu topik tertentu, atau ya jadi mungkin akan membantu kita untuk menelusur topik-topik serupa yang kita cari dari karya beliau di judul yang lain, misalkan seperti itu. Kemudian selain itu ada juga apa namanya di sini itu fasilitas untuk sebentar. Oke. Melihat misalkan kita kalau melihat semuanya apa seluruh tulisannya mungkin terlalu banyak baca, kita belum yakin dengan tulisan itu, kita mau baca abstraknya dulu, misalkan kita bisa view abstrak yang mungkin lebih singkat, oh nggak cocok, kita cari yang lain misalnya. Kalau harus semua HTML-nya isinya tentu akan lebih lama lagi, nanti kita bisa baca dulu abstraknya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa ada menu di sini figur ya, menu figur. Selain menu penulis juga ada menu figur di sini. Ini untuk menampilkan tabel ataupun ya diagram atau tabel yang ada di karya tersebut. Misalkan bisa kita klik untuk diperbesar seperti ini. Misalkan kita fokus langsung ke hasil penelitiannya. Kita penasaran ya, sudah banyak topik itu, tapi kita fokus apa sih bedanya penelitian ini dengan yang lain. Kita langsung ke hasil penelitiannya. Kita klik tabelnya misalnya. Itu bisa dilakukan dengan klik menu figur ya di sini. Ya, klik menu figur itu akan ditampilkan misalkan ada tabel atau statistik ataupun ya itu berhubungan dengan gambar, itu biasanya
dimasukkan di ini figur. Oke, Lurah. Ya. Ya, itu beberapa yang bisa saya sharing. Nanti Bapak Ibu coba ini kita download ya. Saya ingin menunjukkan hasil downloadnya. Nah, seperti ini akan terbaca di sini. Download Cambridge Winston Ampel Surabaya tanggal 6 sekian. Jadi ada keterangannya bahwa aset ini didownload tanggal sekian, kemudian melalui akses yang dibuka oleh Winston Ampel Surabaya. Di PDF-nya ada keterangan demikian. Jadi aksesnya adalah bisa kita pertanggungjawabkan. Oke, mungkin itu beberapa sharing yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin bisa tanya jawab yang atau juga mungkin sharing dari Bapak Ibu sekalian. Karena ini seperti sharing ya, tidak harus dari kami, juga dari Bapak Ibu sekalian yang mungkin ada pengalaman-pengalaman yang lain terkait akses e-jurnal yang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Demikian saya kira Bu Mbak Bida, mungkin bisa dibuka untuk sesi tanya jawab ya, kita lebih banyak ditanya jawabnya. Silakan. Baik, terima kasih Bu Umi Rodlia atas materi yang telah dipaparkan, karena ini sangat bermanfaat sekali khususnya untuk kita Civitas Akademika.